Maka itu hanya dengan kata istirahat secara fisik, belum tentu orang itu istirahat betul-betul. Kalau otaknya ngomong, ayo kita kuasai otak kita. Jangan izinkan dia bicara banyak. Kecuali kalau ada firman Tuhan yang dia dengar, otak kita mendengar. Kalau dia berpikir, baru. Di otak turun. Ada telinga, ada mata. Berapa banyak orang kelibat utang gara-gara matanya kurang ajar. Ya betul? Ngeliat apa pingin? Lihat ini pingin. Bangkrut kamu. Pingin. Pokoknya lihat apa pingin terus. Pernah kita dibodohi oleh mata kita? Lihat apa saja, pingin. Jadi kita nggak nguasai mata kita. Dengar teman ceritain, oh iya. Kapan mau mikir hidup? Kalau kamu dengar apa ikut terus semuanya. Kita nggak menguasai telinga kita. Mulut, wah ini paling rakus sudah minta ampun satu. Kita harus menguasai juga. Terus dari sampai ke bawah dari organ tubuh kita, semua, ayo kita disiplin mereka. Maka kesimpulan dari ayat ini saja, belum kesimpulan dari pengajaran ini. Maka kalau saudara dan saya tidak berhasil menguasai tubuh kita sendiri secara seluruhnya, saudara, maka masing-masing organ tubuh kita ini jadi hewan liar dalam diri. Ya atau tidak? Pikiran kita liar, mata liar, mulut liar, telinga, perut, semuanya liar. Mau jadi apa hidup ini? Nah, ini lagi sekali bedanya. Binatang nggak pernah punya keliaran seperti manusia. Manusia ini liarnya minta. Begitu kita bicara binatang liar, nggak ada sebetulnya. Kata wild itu salah penerjemahannya. Seliar-liarnya binatang, mereka tidak pernah punya dua jurus liar. Liarnya cuma satu. Kalau sudah manusia berkata liar, itu liar betul-betul. Ngerti contoh ini, saudara? Kita ngomong binatang liar, coba sebut satu jenis binatang. Binatang liar apa contohnya? Supaya saya tunjukkan keliaran mereka itu kok keliaran. Ya begitu, pokoknya liar, saudara. Apa? Coba sebut. Serigala. Oke. Seliar-liarnya serigala. Mereka tidak akan punya ide liar ngerampok bank, masuk toko pakaian, terus mencuri itu. Betul nggak? Mereka liar. Tapi cuma satu jurus saja liarnya. Yaitu itu naluri mereka, tapi mereka tidak akan liar ke jenis yang lain. Satu itu saja. Saya harap mengerti ya maksud ini ya. Tapi kalau manusia lihat liarnya, liar betul-betul kita ini. Kalau kita nggak mendisiplin diri kita, sampai uang orang lain pun kita bisa pakai. Liar betul kalau begitu. Setuju? Maka itu kita perlu mendisiplin diri kita sedemikian rupa. Maka itu kenapa sejak tahun 2006 ketika istri saya kaget saya dapat pewahyuan itu. Sejak 2006 Januari sampai hari ini. Kalau saya berkati pernikahan, maka di antara semua janji satu saya minta, khususnya pengantin laki, janji. Kalau aku selingkuh mati. Enggak berani ngomong itu enggak jadi menikah. Ayo kan. Karena kita ini liarnya luar. Jadi waktu saya berkati Glenn, saya katakan itu, Glenn kamu janji. Dunia artis sudah banyak. Ngeri sekali. Waktu itu sampai masuk di berita itu karena diucapkan mati kalau aku selingkuh. Manusia itu liar betul, saudara. Mengerikan sekali. Maka itu Papa di surga akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendisiplin diri kita. Jadi saudara percaya, firman ini perlu untuk kita menguasai tubuhku. Berapa banyak? Seluruhnya. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Ayo, kita kuasai seluruhnya. Dengar anak-anak muda, supaya kalian tahu arti hidup yang sesuai. 1 Timotius pasal yang keempat. Kembali apa yang Paulus katakan kepada Timotius, anak muda ini. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sementara itu sampai aku datang. Kalimat apa yang muncul? Bertekunlah, garis bawahi. Kata bertekun ini jelas mendisiplin. Coba renungkan baik-baik. Mengapa saya berani mengatakan kata bertekun itu sama dengan mendisiplin? Kira-kira sudah nangkap artinya? Kalau dikatakan bertekun berarti orang itu setia mengerjakan hal yang terus menerus. Itu mendisiplin.
Saudara mendisiplin bangun pagi, teruskan. Saudara mendisiplin mau baca Alkitab sehari 4 pasal, teruskan. Saudara mendisiplin tidur jam 11, nggak boleh lewat, teruskan. Misalnya begitu. Terserah, masing-masing kita punya aturan sendiri kita buat. Dengan catatan, jangan kita mendisiplin karena ada orang kita segani. Rugi kalau kita mendisiplin hanya karena lihat orang kita segani. Rugi kita seumur hidup. Berbahagialah kalau setiap kita bisa mendisiplin diri kita tanpa disapa-siapa. Oh, nggak ada yang berkata amin. Amin. Disiplin diri kita sendiri. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa mendisiplin diri kita, walaupun kita nggak diancam, nggak dikasih makan. Bukan karena itu aku mendisiplin diriku, karena aku mau melatih diriku. Nah, kata bertekun ini luar biasa. Terus menerus mengerjakan hal yang sama, tidak bosan. Ini melatih. Saya ulangi lagi 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam apa? Membaca kitab-kitab suci. Karena memang ada 66 kitab yang kita punya. Ini dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam apa? Membangun. Secara ini dahsyat buat setiap kita. Saya kagum pada firman ini. Ini mendisiplin dari diri kita lebih dulu, lalu akan dampaknya kena kepada orang sekitar kita. Catat ya, garis bawahi. Bertekun, 1 dalam membaca kitab-kitab suci. 2 bertekun dalam membangun. 3 dalam mengajar. Jangan kita pakai untuk membangun orang lain dan mengajar orang lain. Jangan. Ayo mendisiplin kita pakai untuk membangun diri kita sendiri dulu. Katakan amin. Ayo kita dalam hal mengajar, ajar diri kita dulu sebelum kita mengajar orang lain. Katakan amin lagi. Kalau semua kita bisa bertekun dalam hal-hal seperti ini, saudara, maka sungguh Tuhan akan bekerja dahsyat dalam diri kita. Belum selesai. Ayat 14. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Ini talenta. Kembangkan talentamu yang Tuhan sudah beri, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Roh Kudus jamah kami supaya ini hidup dalam nama Yesus. Lihat kalimat berikut ini, saudara, di ayat 15. Saya ulang ayat 15 dulu. Perhatikanlah semuanya itu. Lihat kalimat ini. Hiduplah di dalamnya. Di dalam apa? Itu tadi. Dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun. Dalam mengajar. Dalam menggunakan talenta atau karunia pada kita. Ayo. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti ini dalam nama Yesus. Saudara dengar pernyataan ini, saya akan mengucapkan sebuah kalimat. Dan ini berupa pertanyaan. Menurut saudara, orang itu disebut pintar dulu atau disebut rajin dulu? Dengar baik-baik. Rajin dulu atau pintar dulu? Ayo mikir, betul? Mana dulu? Rajin dulu. Nggak akan ada orang pintar tanpa dia rajin. Nah, kata rajin itu menunjuk pada ayat ini. Hiduplah di dalamnya. Yang berikut. Tidak akan ada orang yang bisa hebat dalam satu bagian kalau dia tidak melatih hal itu terus-menerus. Salah satu contoh. Saya lupa ya, di siaran TV apa di Indonesia ini yang selalu menayangkan dari semua rekor dunia, Guinness Book of the World Record. Ada toh siaran itu. Perhatikan. Jangan saudara hanya melihat orang itu. Enggak. Sebetulnya semua kita bisa melakukannya. Kalau kita hidup di dalamnya. Ngerti kata ini sekarang? Betul enggak? Bisa. Maka itu orang yang tidak mendisiplin dirinya, yang muncul paling sering dari mulutnya adalah aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Nah, dari semua yang kita sudah dengar sampai kalimat ini, saya tanya kepada saudara, setelah sudah dengar semua firman ini, kalau begitu di dunia ini ada nggak orang yang tidak bisa? Jawab cepat. Ada nggak orang yang tidak bisa sesuatu? Tidak ada. Kalau semua kita mau melatih diri kita, mau mendisiplin diri kita, maka nggak ada kata tidak bisa. Yang ada adalah tidak mau. Karena kita tidak mau, maka itu kita tidak bisa. Hebat sekali firman.